Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hukum sihir dan perdukunan dan yang berkaitan dengannya. Sampai pada ucapan beliau membawakan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya kemarin sudah kita sampaikan, Nabi bersabda, "Man ata arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun aw salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya sesuatu kepada tukang ramal itu, ya meskipun dia tidak membenarkannya, maka bertanya saja itu bisa menyebabkan dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan juga hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, beda dengan yang tadi. Kalau tadi cuma bertanya tanpa membenarkan. Kalau yang ini dia membenarkan apa yang diucapkan oleh sang dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di lafal yang lain Nabi menggabungkan antara kahin dengan arraf. Ya, kalau kahin ini dukun. Adapun arraf ini tukang-tukang ramal. Apa bahasa kita? Paranormal itu dukun ya. Kalau tukang ramal peramal ya. Iya. Tapi dua-duanya sama. Ya, dukun yang tukang sihir dengan peramal. Barang siapa yang mendatanginya kemudian membenarkan praktek-prakteknya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kita sampai pada ucapan beliau, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutayyar lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu. Kata Nabi, bukan golongan kami, artinya bukan bagian dari Islam,
Ya, kalau sudah dikatakan bukan golongan kami, ya maka berarti bukan golongan Nabi SAW, berarti dia kafir. Bukan golongan kami orang yang melakukan tatoyur atau orang yang minta untuk ditatoyuri. Ya, tatoyur ini dia berasal dari kata toir, burung. Tapi bukan cuman burung tok. Ya, tatoyur ini adalah ya seperti kalau zaman sekarang ini ilmu-ilmu feng shui atau yang semisal dengannya, yaitu anggapan sial terhadap sesuatu yang tidak ada kaitan antara sebab dan akibat. Itu disebut tatoyur. Kalau yang umum kemarin kita sampaikan atau belum kita sampaikan, ada seorang pedagang, belum ada yang membeli dagangannya di hari itu, tahu-tahu ada yang ngutang. Nah, ini biasanya apa katanya? Ngapesi. Lagi ngapesi gitu. Dorong ono sing tuku kok ngutang gitu. Ini bikin sial katanya. Nah, itu tatoyur, anggapan sial terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hukum sebab akibat. Ya. Iya, kalau misalnya orang ini pagi-pagi tokonya baru buka, itu tokonya itu sudah langsung diparkiri mobil sama dia. Ya. Terus orang ini bilang, wah kau ini bikin pelanggan saya nggak datang. Apakah itu tatoyur? Tidak. Enggak ada kaitan antara sebab dan akibatnya. Ya ditentengi tokonya apa wong iso tuku gitu kan. Parkir pas di depan tokonya gitu. Ya gimana orang bisa beli? Marah pedagangnya. Ya, ada kaitan sebab dan akibat. Ya. Ya, maka barang siapa yang melakukan tatoyur atau dia minta ditatoyuri. Ini ada mungkin orang-orang yang ada profesinya gitu ya, ahli feng shui. Dimana kalau ada orang bangun rumah itu dipanggil itu yang ahli feng shui itu ya, untuk dilihat ini nanti bangunan rumahnya itu menghadap kemana, jendelanya kemana, terus kamarnya kemana, terus kamar mandinya di mana dan seterusnya. Ya jangan menghadap ke timur misalnya. Kalau timur ini energinya negatif, ya nanti akan banyak keburukan-keburukan yang masuk. Ya, ngadep sana saja, ini positif. Ya, ini minta ditatoyuri. Ya, ini bangun gedung. Ya, saya minta sarannya, gimana nih gedungnya? Oh ya sudah, ini berarti lantai 1, lantai 2, lantai 3, jangan dikasih lantai 4. Ya, habis 4 langsung 5, 6, 7, 8 sampai ya 12 diloncati lagi. 12A. Ya. Nah, ada 13. Ya. Ini lebih bodoh dari anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD saja kalau disuruh berhitung pintar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lebih bodoh dari anak PAUD ini. Anak PAUD masih lebih hebat daripada mereka ini. Kalau disuruh ngitung 1, 2, 3, 5. Ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi, akhirnya sudah dewasa balik goblok mana. Iya, kalau misalnya dia menyarankan rumahnya jangan ngadep barat misalnya. Kenapa ngadep barat? Panas nanti. Iya, karena nanti panas. Mending ngadep timur, dapat matahari pagi misalnya. Nah, ini masuk tatoyur atau bukan? Bukan, dan tatoyur ada hukum sebab akibatnya. Ya. Atau misalnya ini jangan bangun rumah tusuk sate. Ya. Jangan bangun rumah tusuk sate, apes katanya. Ya cuman sekedar itu saja alasannya. Jangan bangun rumah tusuk sate karena apes. Kalau rumah tusuk sate itu. Ya meskipun murah gitu kan. Nah, ini tatoyur karena nggak nyambung antara sebab dan akibat. Kecuali kalau tusuk satenya itu memang jalannya turun. Paham ya? Ini jalanan turunan tajam, rumahnya di pojok sini. Ya. Nah, itu jalannya dilewati sama truk, trailer gitu kan. Ya. Dan sudah banyak kejadian remblong gitu. Ya. Kita sarankan jangan bangun rumah di pojok pertigaan situ, rem truknya blong nanti. Nah, iya. Nah, ini masih masuk akal, bukan tatoyur itu. Ada kemarin cerita teman itu, biasanya yang naik gunung itu banyak tatoyurnya. Ya, yang naik gunung banyak tatoyurnya. Jangan apa misalnya?
iya kalau kencing sembarangan iya. Di pohon ada tambahannya gitu Pak. Apa itu? Nanti hilang. Oh, kalau karena alasannya itu. Iya, mitos-mitos itu. Tapi kalau kencing sembarangan memang bukan adab Islam kencing sembarangan. Iya. Iya. Nggak boleh. Biasanya katanya nggak boleh naik kalau jumlahnya ganjil. Iya, itu yang sering itu katanya. Harus ganti tongkat. Maksudnya apa? Kalau yang ganjil itu harus bawa tongkat satu. Lengkap jadi genap. Agak gitu. Nah, itu ternyata kalau gitu-gitu itu ada yang suka ngakal-ngakali juga ya, meskipun mitos-mitos itu. Ini sama kayak Bani Israel, nggak boleh mancing hari Sabtu, tapi sudah naruh jala hari Jumat. Ternyata mitos ya, ada yang ngakal-ngakali gitu. Kalau di tempat kita kalau kencing harus permisi. Amit, iya. Permisi. Udah tahu sama siapa permisinya. Ya kalau permisi di situ rumahnya orang gitu, ya kan? Iya, permisi numpang kamar mandi. Ini bukan tatoyur. Dan ada banyak mitos-mitos yang merupakan tatoyur, terutama bagi yang suka ndaki-ndaki gunung itu. Ya, maka nggak perlu kemudian seorang muslim ikut hal-hal demikian, kecuali kalau memang nyambung antara sebab dan akibatnya. Ya, seperti misalnya ya suruh pakai slayer. Setiap pendaki gunung harus pakai penutup kepala warna kuning. Ditanya apa sebabnya? Ya biar terhindar dari makhluk halus katanya. Wah ini nggak masuk sebab akibat, ini tatoyur itu namanya. Tapi kalau misalnya pakai penutup kepala warna kuning, biar nanti kalau hilang nyarinya gampang. Kan warna kuning itu kan mencolok. Ya tanda, biar nanti kalau hilang gampang nyarinya. Buat SAR, tim SAR itu kalau nyarinya gampang. Nah ini masuk akal. Masih ada hubungan sebab dan akibat. Anda rasa nggak perlu ini ya? Nggak perlu terlalu banyak contoh-contohnya, insya Allah nggak perlu ditanya per itemnya apa, Ustadz apa hukumnya ini, Ustadz apa hukumnya ini, enggak, dicari saja sebab akibatnya nyambung apa enggak, terus ada dalilnya apa enggak, seperti yang kemarin kita sampaikan. Nggak perlu tanya item-item satu-satu itu ya. Ustadz katanya kalau naik gunung dibilangi sama pemandu kita nggak boleh noleh belakang ya. Kenapa kalau noleh belakang? Iya nanti, nah ini kalau alasannya kalau alasannya bisa kepreset, iya. Tapi kalau alasannya mitos-mitos kayak tadi, nanti kalau noleh belakang nggak bisa pulang, ya nggak bisa balik, nanti kesasar misalnya. Apa kaitannya? Ya. Kemudian yang berikutnya, au takahana au tukuhina lahu. Nabi juga mengatakan bukan termasuk golongan kami orang-orang yang takahana, melakukan praktek-praktek dukun atau minta didukunkan kepadanya ya, minta dilakukan praktek dukun kepadanya ya, seperti ini dukunnya yang melakukan praktek perdukunan atau pasien yang datang kepada dukun untuk supaya minta didukuni dianya, seperti pesugihan misalnya. Nah itu datang ke dukun ya, dia minta kepada dukun supaya dia kaya raya dengan cara-cara seperti tadi, atau supaya dihilangkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Nah ini sama, bukan golongan Nabi. Jadi yang diperingatkan itu bukan cuma dukunnya saja, bukan cuma orang yang melakukan praktek perdukunan, tidak. Tapi yang datang ke dukun itu juga diperingatkan bukan dari golongan Nabi. Au sahara au suhira lahu, atau orang yang melakukan praktek sihir, atau orang yang minta untuk disihirkan untuknya ya, orang yang nyantet misalnya melakukan praktek sihir, atau orang yang minta untuk disantetkan. Nah ini sama, mau santet, mau pelet, apalagi macam-macam lah ilmu-ilmu sihir kayak gitu ya. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan praktek-praktek dukun itu atas apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Baz, hilang.
Syekh bin Baz mengatakan, fa fi hadhil ahadits asy-syarifah an-nahyu an ityanil arrafin wal kahana was sahara wa amsalihim. Kata beliau, dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, itu larangan dari Nabi SAW untuk mendatangi tukang ramal atau dukun atau penyihir atau yang satu spesies dengan mereka. Wa su'alihim wa tasdiqihim. Dan di dalam hadis tadi ada larangan untuk bertanya kepada mereka atau bahkan membenarkan ucapan mereka. Ya, kecuali tadi kata para ulama, kalau tujuannya adalah untuk mendebat, ya, untuk mematahkan argumen tukang-tukang sihir tadi, ya, maka boleh ditanya untuk tadi mendebat mereka bagi memang yang memiliki ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak usah sok-sokan saya mau mendatangi tukang dukun, ya, untuk mendebat mereka, mengalahkan hujah mereka, ya, balik-balik percaya ambil dukun deh, ya. Wal wa'id ala dzalik, dan hadis tadi berisi ancaman dari perbuatan perdukunan atau mendatangi mempercayai tukang dukun. Ada ancaman dalam hadis tadi. Fal wajibu ala wulatil umur wa ahlil hisbah wa ghairihim mimman lahum qudrah wa sultan ingkaru ityanil kuhan wal arrafin wa nahwihim. Dan wajib bagi pemimpin, ya, wajib bagi penguasa atau orang-orang yang memang punya pengaruh, ya, bisa mempengaruhi masyarakat atau yang semisal dengan mereka, di mana mereka punya kekuatan dan kekuasaan, hendaklah mereka ini mengingkari praktek-praktek perdukunan dan mencegah manusia untuk datang kepada dukun-dukun dan tukang ramal itu. Wa man'u man yata'ata syai'an min dzalika fil aswaqi wa ghairiha, dan melarang orang-orang yang mempraktekkan sihir-sihir itu baik di pasar-pasar atau yang semisal dengannya. Namun sekarang naudzubillah dijadikan sebagai show, sebagai pertunjukan. Ya, diantaranya sulap-sulap itu. Ya, sulap-sulap itu bagian daripada sihir. Ada yang sifatnya sulap itu memang bentuk sihir karena ada MOU dengan jin. Ya, ada jenis-jenis sulap yang modelnya seperti itu. Dan ada jenis-jenis sulap yang hanya sekedar apa? Iya, suratul yad, hanya sebatas ketangkasan tangan. Dua-duanya haram. Yang satu derajatnya syirik, yang satu derajatnya maksiat kepada Allah, karena ada unsur kedustaan. Ya, dia berdusta dengan kecepatan tangan atau trik-trik tertentu, kan ada alat-alatnya itu tadi. Ya, tapi kalau yang berta'awun dengan jin tadi demi untuk mempraktekkan sihir-sihirnya, ya, maka itu kufur akbar, keluar dari Islam. Ada kan yang jual, ya, kalau nggak salah, apa namanya, jual alat-alat sihir itu kan, alat-alat sulap. Ya, ada yang jual alat-alat sulap. Dulu kita pernah waktu kecil itu pernah beli, ada jempol, pernah tahu ya, jempol plastik yang sama warnanya dengan kulit. Ya. Kemudian, ya, jempol itu ditaruh di sini, kemudian dimasukkan kain. Ya. Nah, setelah itu terakhir dipasangkan. Nah, setelah itu hilang. Wah, kainnya hilang. Padahal di sini kainnya, ketutupan jempol itu. Ya. Nah, teman saya kulitnya agak gelap. Ya, ketahuan gitu. Nah, itu ketahuan. Soalnya si JDW gitu. Nah, maka seperti itu tidak sampai syirik, tapi tetap berdosa karena menipu. Ya, menipu manusia. Wal ingkar alaihim asyaddal ingkar, dan hendaklah para penguasa itu mengingkari praktek-praktek demikian dengan pengingkaran yang keras. Makanya kalau di Saudi itu pernah kita sampaikan, Hay'ah al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu memburu para dukun-dukun yang ada di pegunungan-pegunungan, yang ada di padang-padang pasir yang jauh dari permukiman, diburu sama istilahnya Satpol PP-nya Saudi. Ya, diburu mereka, ditangkap, kemudian diadili dan seterusnya. Wal ingkar ala man yaji'u ilaihim, dan wajib mengingkari
orang-orang yang mendatangi tukang-tukang sihir atau dukun-dukun itu. Wala yajuzu an yaktarra bisidqihim fi ba'dil umur, dan jangan tertipu dengan kebenaran yang ada pada mereka pada sebagian-sebagian perkara. Ya, karena memang Allah jadikan ujian atas manusia. Kadang peramal-peramal itu benar, ya benar apa yang diramalkan. Demikian juga dukun-dukun, ya ketika mungkin ada yang pesugihan, ada yang sugih temenan, kaya beneran. Nah, itu ujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang tidak percaya dengan itu. Sekaligus itu sebagai istidraj bagi orang-orang yang memang percaya dengan dukun-dukun itu. Misalnya, nah biasanya akhir-akhir tahun ini, jadi akhir-akhir tahun seperti ini muncul peramal-peramal tadi itu yang meramalkan tahun 2025 ya nanti akan ada ini dan ini, ya akan ada yang meninggal. Ya iya, masa gak ada yang mati, ya kan, akan ada terjadi bencana, gempa, tsunami dan yang lainnya. Ya taruhlah dia meramal demikian dan benar terjadi seperti yang diramalkan. Ya. Maka kita yang tidak percaya dengan hal demikian diuji sama Allah. Apakah kita masih tetap meyakini bahwa hanya Allah yang tahu perkara gaib dan dukun itu berdusta? Atau justru gara-gara dukun itu tepak ngeramali, kita mulai sedikit demi sedikit percaya sama dukun, akhirnya terus setiap kali dukun itu ngomong kita ikuti. Dan ini terjadi dulu, pernah hampir terseret demikian jamaah. Itu kalau masih ingat dulu waktu musim-musim bola, ya tahun 2006 gitu ya, ada dulu itu gurita, ya gurita, dimana guritanya ini meramal siapa yang menang di antara negara ini dan negara ini. Dan kebanyakan ramalannya itu betul, padahal binatang jamaah, ya binatang ngeramal ini Jerman ngelawan Itali, ya terus nanti ya apa, guritanya disuruh makan bendera Jerman atau apa itu, pokoknya gitulah. Ternyata nanti Jerman yang menang. Banyak yang percaya. Dan beberapa kali apa yang diramalkan ya sama gurita ini, guritanya nggak salah apa-apa, binatang. Yang salah siapa? Yang menjadikan dia sebagai tukang ramal. Iya, masa binatang nanti diadab gara-gara dia jadi dukun? Dia nggak punya akal. Yang menjadikan dia dukun itu yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu diuji kita. Sempat kita ini mengatakan nggak mungkin benar. Ya masa binatang bisa meramal? Tapi setiap kali muncul itu penasaran kita. Penasaran. Ini nyekel opo iki guritane iki. Nah, itu sudah mulai sedikit-sedikit apa? Sedikit-sedikit percaya dan mengikuti. Karena ngelihat track recordnya beberapa kali ngeramal betul terus. Maka itu ujian. Kalau kita tauhidnya nggak kuat, kena itu. Meskipun lisan kita nggak mengatakan saya percaya sama gurita itu, namun ketika kita sudah mulai mengikuti dan sudah mulai percaya sedikit demi sedikit, kita sudah tersugesti dengan ramalan dukun tersebut. Nah ini sudah kena berarti. Ya berarti kita sudah jatuh dalam kesyirikan, yaitu dengan meyakini ada selain Allah yang tahu tentang yang gaib. Ya. Makanya hati-hati, hal-hal demikian itu nggak bisa diremehkan. Jangan kemudian mengatakan ini kan cuma sebatas prediksi. Enggak, itu bukan prediksi itu. Kalau prediksi itu adalah hal yang ada kaitan antara sebab dengan akibat. Ya. Misalnya prediksi tim Jerman akan kalah menghadapi tim Italia. Kenapa? Karena ini bermain di tempat yang apa, misalnya bermain di tempat kondisi cuaca yang dingin, ya dimana tim lawan itu tidak biasa dengan kondisi cuaca seperti itu, sehingga dikhawatirkan dia nanti ketika bermain akan kewalahan karena cuacanya nggak cocok, maka dia akan kalah gara-gara itu. Ya, ini masih masuk akal, nyambung antara sebab dan akibatnya. Tapi kalau tadi tim ini akan menang melawan tim ini, gara-gara apa? Gara-gara gurita. Apa hukum sebab akibat yang nyambung di situ apa? Ya, di sini kita bukan berarti
membenarkan ya nonton bola seperti itu. Enggak, banyak kemungkaran dari nonton bola jamaah. Ya, dan banyak para ulama mengingatkan tentang hukum nonton bola ini, dimulai dari banyak mempertontonkan aurat-aurat di sana. Ya, belum lagi kesyirikan selain tadi ramalan-ramalan itu. Ya, kesyirikan terjadi dalam pertandingan bola itu. Seperti misalnya seorang apa biasanya kalau tim kebobolan, ini misalnya 2-0, kemudian yang tertinggal 0 tadi berhasil memperkecil kekalahan jadi 2-1. Nah, biasanya yang nyetak gol ini apa yang dia lakukan? Bukan selebrasi. Apa? Bukan. Antum memang kayaknya nggak pernah lihat bola kayaknya. Dan misalnya tim saya ketinggalan 2-0. Kemudian saya nyetak gol, memperkecil kekalahan jadi 2-1. Nah, saya yang nyetak gol ini, apa yang saya lakukan? Selebrasinya itu apa? Ini dilakukan hampir oleh semua pemain bola, yang muslim dan yang kafir juga. Apa selebrasi saya ketika memperkecil kekalahan itu? Bolanya diambil. Iya. Kenapa bolanya diambil? Supaya bisa menyamakan kedudukan. Dari nyambung nggak sebab akibatnya? Nggak nyambung. Nah, terus tadi keyakinan Dewi Fortuna itu, ya, kalah. Oh, ternyata Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Sopo Dewi Fortuna itu? Hah? Siapa Dewi Fortuna itu? Yang memberikan kemenangan, yang memberikan keberuntungan. Nah, itu syirik. Kemudian kemungkaran juga bid'ah dalam sepak bola. Apa bid'ah dalam sepak bola? Selebrasi gol juga. Apa tadi yang disebut? Hah? Sujud syukur. Itu bid'ah. Karena dipersyaratkan sujud syukur adalah dengan menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Terus yang disujudi adalah perkara-perkara yang dibenarkan di dalam syariat. Ya, bukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Terus aneh sujud syukurnya. Nyetak gol, sujud syukur. Ya. Kemudian setelah itu kalah, kebobolan dia. Nah, berarti sujud syukurnya tadi gak situ dong. Kan gitu, nggak jadi sujud syukurnya. Kenapa? Kebobolan, kalah. Ya. Maka dihukumi oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih As-Suhaimi, beliau banyak panjang lebar membahas tentang sujud syukur bagi pemain bola yang menyetak gol, itu bid'ah. Ya. Nah, belum lagi maksiat-maksiat seperti aurat yang dipertontonkan. Ya, kemudian apa lagi? Ya, ikhtilat. Ya, kemudian taruhan tuh. Ya, taruhan. Nah, apa dasar taruhannya? Syirik. Tadi ngelihat guritanya megang mana, langsung dia pasang taruhan. Tuh double itu jamaah. Sudah syirik, maksiat, taruhan lagi. Ya. Atau bahkan mungkin ada yang ke kuburan, kita dengar itu. Nyari apa istilahnya? Nyari wangsit atau apa itu. Ya. Ada lagi kalau di tempat kita pernah kita dapati sendiri, orang gila di tempat kita ditanya. Ya, jadi di daerah kita itu ada orang gila yang memang suka istilahnya ditanya-tanya sama orang, nanti dikasih rokok, dikasih uang. Orang gilanya ini sarungan kemana-mana, sarungan. Kadang ditarik-tarik sama pedagang-pedagang di situ, toko-toko di situ, doakno, minta doa, gitu kan. Terus disuruh megang-megang barang dagangannya, karena bagi mereka ini Habib ini kebetulan yang gila ini Habib, wali apa? Majdub. Ya, wali Majdub, suruh pegang-pegang barang dagangannya biar laris. Nah, kalau musim bola ditanyai, kok bengi menang sopo? Ya, Italia apa Jerman? Ya, ngawur saja namanya orang gila. Italia gitu. Oh, langsung pasang Italia itu. Ini orang-orang yang memang tidak memiliki pendidikan tauhid, sebodoh itu. Ya, sebodoh itu akalnya. Makanya kita ini bersyukur jamaah. Kita dikenalkan oleh Allah dengan tauhid, itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar.
Ya, akal itu berfungsi kalau ada tauhid. Nggak ada tauhid, akal itu mandek. Nggak berfungsi akal ini. Profesor jadi bahlul, nggak ada tauhid. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, ma'an amallahu ni'matan ala abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lebih besar daripada nikmat tatkala Allah memperkenalkan, memahamkan kepada hamba tersebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita dijadikan paham oleh Allah dengan la ilaha illallah, dengan tauhid, itu nikmat yang besar. Ya, makanya ngelihat orang-orang seperti itu banyak-banyak syukur kita. Dan banyak-banyak minta keistiqomahan di atas tauhid. Jangan sampai tauhid ini hilang dari kita, sehingga kita menjadi seperti mereka yang minta sama orang-orang gila, minta pendapat sama orang-orang gila. Nauzubillah. Apa mau kok jebus bal-balan? Oh iya, ini jangan percaya dengan kebenaran dukun-dukun tersebut dalam sebagian hal-hal yang dia praktekkan atau dia ramalkan. Wala bikathrati man ya'ti ilaihim minan nas, dan jangan tertipu dengan banyaknya pasien-pasien yang datang kepada dia. Oh, ini dukun hebat, yang datang kepadanya itu dari berbagai negeri. Ya, antri, antum nggak bisa, ente nggak bisa kalau mau datang kepada dia sekarang datang langsung nggak bisa, harus ngantri dulu. Mungkin bulan depan antum baru ketemu sama dia. Wow, ini dukun top. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang datang kepadanya, karena ukuran kebenaran tidak diukur dari banyaknya, dari jumlahnya, tapi ukuran kebenaran diukur dari kesesuaian dengan kitabullah, kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salaf. Masih sidik, ya, meskipun sedikit. Itu ukuran kebenaran, barometer kebenaran, bukan dari banyaknya orang. Bahkan justru banyaknya orang itu adalah tanda kalau dia di atas kesesatan. Allah memperingatkan dalam surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti mayoritas, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun, kata Allah. Manusia itu sebagian di antara mereka mendapatkan hidayah di atas jalan yang hak, wa katsirun minhum, tapi kebanyakan mereka fasiqun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka bagaimana mayoritas kemudian dijadikan barometer kebenaran? Ini juga bukan hanya bagi dukun, tapi juga bagi ustadz, bagi dai. Kalau Anda ingin mengukur seorang dai itu hak atau batil, jangan pakai ukuran jumlahnya, jangan pakai ukuran bilangannya. Oh, ini ustadz bener ini, di atas hak ini. Kenapa? Iya, sing teko akeh kajian ini, ya, jamaahnya banyak. Kalau dia kajian penuh masjidnya, ya, sampai luar biasa, meluber keluar-luar, ya, berarti dia di atas kebenaran. Nggak jamin. Dajjal itu nanti ketika akhir zaman banyak atau sedikit pengikutnya? Banyak. Namun apakah dia di atas kebenaran? Tidak. Ya. Dan bahkan pernah kita sampaikan, Nabi, di antara para nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan sedikit lagi pengikutnya, tapi nggak punya pengikut sama sekali. Di mana Nabi melihat ketika di padang mahsyar, Nabi ditampakkan bahwasanya ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang dia nggak punya pengikut sama sekali di akhirat. Berarti menunjukkan bahwa kebenaran tidak diukur dari pengikut, followers, subscribers, likers, viewers, apa nih? Ke situ gitulah. Ya, sing sepuh-sepuh gak paham iku apa wae ars-ars iku. Intinya pengikut, ya, tidak, itu bukan menjadi barometer kebenaran. Kata beliau, fa innahum juhalun la yajuzu at-ta'assi bihim. Ketahuilah bahwa para dukun-dukun, tukang-tukang ramal itu orang-orang jahil, ya, orang-orang bodoh, dan tidak boleh kita meneladani mereka. Ya, nggak boleh kemudian kita meneladani mereka, mengikuti mereka, karena mereka adalah orang-orang bodoh.
dukun didatangi pesugihan, dukunnya dewi nganggur kok, ya kan gitu kan, dukunnya sendiri nganggur, kok minta kekayaan kepada dukun tersebut. Ya, seandainya dukun bisa mendatangkan kekayaan untuk dirinya sendiri, nggak buka praktek dukun deh. Iya, dipek dewi. Ya, seperti yang pernah kita kisahkan itu, kita mendapati di apa istilahnya, di marketplace, ya ada yang ngiklan barang-barang feng shui, ya kepercayaan orang-orang Chinese gitu. Ada mangkok itu diisi dengan koin-koin emas, kemudian dikasih beras, ya kemudian pokoknya ada aturannya itu. Ya, untuk mendatangkan hoki, mendatangkan rezeki. Atau yang umum yang kucing itu loh. Pernah tahu antum? Nah, kucing itu bukan buat lucu-lucuan, itu bukan. Itu memang kepercayaan, keyakinan mereka dengan adanya kucing itu mendatangkan pelanggan. Maka dijawab oleh ada komentator di situ. Kalau memang itu tadi bisa mendatangkan kekayaan, lapo bodol. Kan gitu kan? Buktinya yang jualan itu nggak kaya. Ya kan? Yang jualan itu nggak kaya. Seandainya dia kaya, nggak jualan ngono ande. Dodolane sing rodok bonafit. Apa? Ngedol tanah, ya kan? Properti. Wah, itu baru bonafit. Iya. Jualannya orang-orang kaya kan gitu. Properti, rumah, harganya triliunan mungkin. Masya Allah. Gitu dodolane. Piro regane antum tahu? 20.000. Koin emas regane 20.000. Kalau memang itu mendatangkan kekayaan, nggak dijual sama dia. Ya, sama juga dengan pawang-pawang, ya pawang-pawang hujan, kadzab semuanya, dusta. Ya, unahan kencing saja nggak bisa dia. Ya, coba suruh kasih minum dia. Ya, minum pak, terus minum. Enten nono pirang-pirang menit. Kalau sampai ke kamar mandi, nah, berarti dia kencing saja yang cuman berapa mili, nggak bisa dia tahan, apalagi hujan. Ya, kok bisa dia tahan? Kadzab. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad naha an ityanihim wa su'alihim wa tasdiqihim. Lima fi dzalikum al-munkar al-azim wal khatarul jasim wal awaqibul wakhimah wa li'annahum kadzabatun fajaratun. Ya, kenapa kita nggak boleh percaya dengan dukun? Karena tadi yang pertama, Nabi melarang kita untuk mendatangi dukun, bertanya kepada dukun dan membenarkan ucapan dukun. Kemudian juga karena di dalam praktek-praktek demikian itu banyak kemungkaran, ya kemungkarannya besar, bahayanya sangat besar, dan dampak buruknya juga sangat dahsyat. Ya, dampaknya sangat dahsyat. Perdukunan-perdukunan demikian itu, di mana seorang sampai akan membunuh anaknya sendiri demi untuk tumbal katanya. Terjadi kan? Karena sudah janji tiap tahun harus dikasih tumbal. Ya, kalau nggak ada tumbal, harus dia nyari misalnya pokoknya bunuh orang gitulah. Ya. Dan juga karena dukun-dukun itu semuanya tanpa terkecuali, dukun-dukun itu pendusta dan mereka adalah orang-orang yang fajir. Tapi tadi tempatkan pada tempatnya, ya kita katakan dukun-dukun semuanya, maksudnya dukun-dukun yang memang praktek sihir. Ya, tapi kalau cuma dukun saja, itu umum. Nah, ada dukun beranak, dukun pijet, dukun bayi. Ini masuk yang kita bahas nggak? Enggak. Ya. Ramalan itu syirik, iya. Ramalan cuaca. Ya kalau prakteknya dengan sihir ya iya, syirik juga. Tapi kalau prakteknya dengan ilmu, ada kaitan sebab dan akibat, maka itu bukan syirik, hanya namanya saja ramalan. Kemudian kata beliau, kama anna fi hadhil ahadits dalilan ala kufri al-kahin was-sahir. Demikian juga sebagaimana hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, itu juga menjadi dalil, menjadi bukti akan kafirnya para tukang-tukang sihir dan dukun-dukun. Ya, jadi tukang sihir, tukang dukun masih kedoknya itu ustadz, kiai, habib. Tapi kalau prakteknya praktek sihir, praktek dukun, kafir dia. Ya, meskipun surbannya, karena dukun-dukun sekarang ini stylenya itu nggak kayak dulu.
Ya, kalau dulu kan dukunnya hitam-hitam. Iya. Pakai kalung yang kayak tasbih itu. Besar-besar. Ya, kemudian apa? Gondrong. Serem. Ya kan, banyak akiknya, cincinnya. Terus tinggalnya itu di tempat-tempat yang gelap. Ya kan, tempatnya itu ada tengkorak-tengkoraknya. Wah, kan dulu gambarannya kan gitu kan, dukun-dukunnya. Sekarang nggak gitu. Siapa dukunnya? Ini kayak antum gini, pakai peci, ya kan, jenggotan, soboy masjid, iya, jubahan, bawa tasbih kemana-mana, stylenya gitu sekarang. Maka jangan tertipu dengan penampilan. Kalau prakteknya praktek sihir, praktek dukun, kafir. Ada di koran itu banyak iklannya itu. Pernah saya lihat, kebetulan jadi bungkus gorengan di koran Memo ya. Iya, memorandum ya. Masih ada itu iklan-iklan sihir gitu kan. Antum tahu langganan. Isinya nggak manfaat sama sekali itu. Banyak isinya yang ya tentang itu tadi, mitos-mitos itu tadi. Iya, iklan-iklannya itu. Atau kalau enggak yang maksiat. Ya, butuh teman kencan. Nah, itu kan di situ semua itu tempatnya itu. Ya, cari jodoh gitu. Li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib wa dzalika kufrun. Kenapa dikafirkan tukang sihir dan dukun ini? Karena mereka mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Ngaku-ngaku mengetahui apa yang ghaib. Dan sedangkan ilmu ghaib itu kekhususan siapa? Allah. Ya, maka itu kekufuran. Wa li'annahuma la yatawassalani ila maqsadihima illa bi khidmatil jin wa ibadatihim min dunillah. Sisi yang lain kekufuran mereka adalah karena dukun-dukun ini, tukang-tukang sihir ini, tidaklah mereka bisa mencapai apa yang ada pada mereka ya dari dukun-dukun ilmu perdukunan, ilmu ramalan, tidaklah mereka bisa sampai kepada ilmu itu semua kecuali dengan berkhidmat kepada jin. Ya, kecuali dengan berkhidmat dan beribadah kepada jin tersebut. Dan nggak mungkin jin-jin itu mau membantu dukun-dukun kecuali dengan kekufuran. Ya, nggak mungkin jin itu, ya saya mau membantu Anda. Ya, Anda membuka praktek dukun, ya saya mau membantu Anda. Tapi syaratnya kau itu yang rajin baca Quran, yang rajin sholat malam, yang rajin puasa. Ada jin kayak gini? Nggak ada. Kalaupun dia jin muslim, nggak bakal mau membantu dia. Kalaupun jinnya jin muslim. Tapi kalau jin kufur, yang mau membantu dia sudah pasti jin yang kufur. Nggak mungkin dia mau membantu kecuali dengan kekufuran dan kesyirikan. Dan itu yang memang kenyataannya. Ya. Tapi dibungkus dengan bungkus-bungkus Islami. Ya, seperti rajah misalnya. Antum tahu tulisan-tulisan Arab, ada angkanya, terus ada X. Ya, sini apa? 15, 20, 9. Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang ditulis di situ. Ya, Allahu la ilaha illa. Wah, itu seakan-akan ini ada ayat Al-Qur'annya kok, ini rajahnya ini. Padahal kalau antum lihat kalimat-kalimat yang lain itu adalah justru kekufuran, kekotoran yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Qur'an ini tadi. Ya, entah mungkin dituliskan di situ ayat Al-Qur'annya dengan darah haid, dan itu yang ditemukan oleh Satpol PP-nya Saudi itu. Ya, ditemukan mushaf ditemukan tulisan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang ditulis dengan darah haid. Ya. Kemudian ditemukan di dalam tempat dukunnya itu ada alas kaki sendal yang terbuat dari mushaf Al-Qur'an. Ya, jadi sendalnya itu pakai mushaf Al-Qur'an. Itu dukun-dukun semuanya kayak gitu. Demi bisa mencapai kedudukan mereka sebagai dukun, harus melalui proses berkhidmat kepada jin. Ya. Nggak mungkin dia mengatakan, oh enggak, ini saya dapatkan sendiri tanpa bantuan jin. Kadzab, mustahil. Nggak mungkin. Wa dzalika kufrun billah wa syirkun bihi subhanahu. Berkhidmat kepada jin itu kekufuran kepada Allah dan syirik kepada Allah. Wal musaddiq lahum fi da'wahum 'alal ghaib yakunu mithlahum. Selain tukang dukunnya, tukang sihirnya, maka yang kafir itu juga yang membenarkan dukunnya, membenarkan tukang sihirnya, membenarkan tukang ramalnya.
dalam ngaku-ngaku tahu yang gaib tadi. Wa kullu man talaqa hadhil umur amman yata'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang terlibat dalam perkara-perkara ini, entah dia bagian marketing dukunnya atau dia bagian apa lagi? Administrasi dukunnya, pokoknya semua yang terlibat di dalam praktek perdukunan itu Nabi SAW berlepas diri darinya, ya, alias bukan golongan Nabi SAW. Ya. Wala yajuzu lil muslim an yakhda'a lima yaz'umunahu ilajan. Kata beliau, maka tidak boleh seorang muslim ya tunduk kepada apa-apa yang diaku atau diklaim oleh dukun tersebut sebagai ilaj, sebagai penyembuh atau sebagai penawar, sebagai obat. Kanam namatihim bitolasim, ya, seperti ketika mereka membuat jimat dengan raja, ya, katanya untuk mengobati orang yang sakit atau untuk supaya menghindarkan diri dari musibah, ya, dengan raja tadi itu tolasim. Au sabbir rosos, ya, atau dengan cara menumpahkan, ya, rosos ini timah. Nah, ini diantara praktek-praktek dukun juga, yaitu dengan menumpahkan semacam timah-timah tersebut. Tujuannya adalah untuk katanya menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mengobati. Wa nahwi dzalik, atau praktek-praktek yang lain, macam-macam prakteknya itu. Minal khurafat allati ya'malunaha, dari khurafat-khurafat yang dikerjakan oleh para dukun-dukun itu. Fa inna hadza minal kahana wat talbis 'alan nas. Itu semua termasuk perdukunan dan talbis. Ya, talbis mencampur adukan antara hak dan batil. Karena tadi terkadang jimatnya itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kemudian tadi dicampur pakaiannya itu talbis dengan pakaian-pakaian Islami, ya, atau dengan kalimat-kalimat yang Islami. Kayak pernah Anda lihat di iklan di koran memorandum itu, melayani pelet, ya, untuk memikat hati wanita atau untuk supaya naik jabatan di perusahaan, ya. Semuanya dengan izin Allah. Iya, ada gitunya jemaah. Ya, semuanya dengan izin Allah. Kenapa harus bawa-bawa seperti itu? Supaya ketok Islami gitu. Supaya orang yang mau istilahnya mau mendatanginya itu masih meyakini akan keislaman praktek-praktek tersebut. Kenapa? Kan ini masih diyakini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya talbis. Yang mencampur adukan antara hak dan batil. Dan Allah melarang wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kalian mencampur adukan antara hak dengan batil. Wa man radiya bidzalik faqad sa'adahum ala batilihim wa kufrihim. Dan barang siapa yang ridho dengan itu semua, maka dia sama saja membantu para dukun-dukun itu untuk membantu para dukun-dukun itu di atas kebatilan dan kekufuran mereka. Nah, jadi harus barok. Nggak boleh ada bantuan sedikit pun, nggak boleh ada support sedikit pun terhadap praktek-praktek demikian. Harus diingkari, harus berlepas diri. Ya. Wallahu a'lam. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Atau kurang satu lagi. Kata beliau, kama la yajuzu aidan li ahadin minal muslimin an yadhhaba ilaihim liyas'alahum amman yatazawwaj ibnahu aw qaribahu. Amman yatazawwaj ibnuhu aw qaribuhu. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi seseorang dari kaum muslimin untuk mendatangi dukun-dukun, peramal-peramal untuk dengan tujuan bertanya kepada mereka tentang perjodohan anak mereka dengan siapa. Ya, anak saya ini nanti menikah dengan siapa? Garis tangan biasanya. Ada itu di tempat anak jamaah. Ada di tempat anak. Jadi kalau istilahnya di apa? Pernah tahu pokoknya nama jalannya itu Ampel Suci. Jadi dulu itu di sana
ada orang-orang yang kalau toko sudah tutup, mereka gelar emperan di situ. Ya, karena kalau tokonya masih buka nggak bisa gelar emperan. Jadi biasanya nunggu tokonya tutup baru mereka gelar emperan. Ya, mulai jam 10 sampai menjelang subuh mereka buka itu. Nah, diantaranya banyak, ada yang jualan minyak wangi, ada yang jualan ini, ada yang ini meramal garis tangan. Nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Biasanya malam itu. Nah, banyak orang-orang yang datang ke sana itu ngeramal, ya, dengan garis tangan. Wah, ini emang ada kaitannya jemaah secara ilmiah, bahwasanya garis tangan seperti ini itu berarti tandanya dia akan menikah dengan fulan, nanti dia akan sukses, dia akan bahagia, dia akan ini, atau dia akan umur pendek. Ada kaitannya? Nggak ada kaitannya. Ngawur, dusta. Maka seorang ketika mendatangi dukun-dukun tersebut dan dia menanyakan, nanti saya menikah dengan siapa, anak saya nanti menikah dengan siapa, aw amma yakunu bainaz zawjain wa usrataihima minal mahabba wal wafa awil adawah wal firaq wa nahwi dzalik. Atau seorang datang ke dukun bertanya tentang hubungan suami istri, ya, tentang keluarga mereka, bagaimana tentang kecintaan suami istri ini, suami dan istri ini bagaimana percintaan mereka, kemudian al-wafa, bagaimana suami dan istri ini menunaikan janjinya, atau bagaimana suami istri ini, apakah ada permusuhan atau sudah mau pisah nanti, ya, itu diramal sama dia, nanti suami ini akan mentalak istrinya dan seterusnya. Dari mana? Itu hal-hal gaib yang tidak ada yang tahu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadza minal ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Ini karena itu semua termasuk perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Masalah bukan golongan itu. Apa itu? Ya tadi dia tidak termasuk golongan kami. Ya. Maksudnya kafir-kafir keluar murtad. Seperti kasus yang hadis sahabat yang 3 orang itu, yang satu sholatnya nggak sholat malam subuh, yang satu nggak pakai etika, yang satu puasanya nggak pakai buka, dia difonis sama Rasul juga dia bukan termasuk golongan itu. Barang siapa yang macam begitu. Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau dia melakukan sesuatu yang bukan dalam rangka untuk menolak sunnah Nabi SAW, namun karena takwil, karena syubhat, maka dia tidak dikafirkan. Tapi kalau dia jelas-jelas menolak sunnah Nabi alias ajaran Nabi SAW, dia tolak dan dia anggap ajaran Nabi ini sudah nggak relevan, ajaran Nabi ini sudah nggak cocok diterapkan di zaman sekarang, ajaran Nabi ini sudah kadaluarsa, ya, atau ajaran Nabi ini cocoknya diterapkan di Arab, ya, kalau diterapkan di Indonesia ini nggak cocok karena kulturnya beda, budayanya beda. Nah, orang apa hukumnya orang punya keyakinan seperti ini? Kufur. Ya, tapi kalau dia menolak sunnah Nabi karena hawa nafsunya, bukan karena dia ini benci dengan sunnah Nabi tadi, bukan. Dia yakin sunnah Nabi ini yang terbaik, ajaran Nabi itu yang terbaik. Tapi karena dorongan hawa nafsunya, dia tinggalkan sunnah Nabi tersebut. Maka yang seperti ini tidak kufur, tapi berdosa, maksiat. Ya, maka perlu dibedakan. Nah, Nabi mengucapkan bukan termasuk golongan kami apabila tadi menolak ajaran Nabi SAW dengan motivasi-motivasi yang tadi kita sebutkan. Iya, itu bukan golongan Nabi. Ya, nanti pada hari kiamat, apa maksudnya bukan golongan Nabi? Nanti pada hari kiamat, setiap manusia akan digolongkan dengan nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Nuh akan kumpul dengan Nabi Nuh yang di atas kapal itu loh. Sing tenggelam, melok enggak sama Nabi Nuh? Enggak ikut di golongannya Nabi Nuh di akhirat kelak. Enggak dikumpulkan di situ mereka. Nabi Musa juga demikian. Nah, kita ingin supaya nanti pada hari kiamat kita berada di belakang Rasul, di barisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk bagian umat Nabi, golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun jangan sampai kita dibangkitkan
tidak menjadi umatnya Nabi, tidak dibangkitkan sebagai golongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Misalkan seseorang beli katakanlah di rumah, rumah ini nomor 14, semestinya kan nomor 13. Ya. Kalau dari urutan kampung itu misalkan, nah sedangkan pembeli ini kan tidak percaya gitu, apakah wajib untuk mengganti nomornya? Ya, kalau memang mudah ya, dalam artian mengganti nomor-nomor seperti itu urusannya itu nggak ribet, ya, istilahnya nggak banyak buang waktu, banyak buang tenaga, banyak buang fulus, buang uang, maka iya diganti. Tapi kalau banyak menghabiskan waktu, kemudian banyak menghabiskan uang, ya, karena ngurus-ngurus seperti itu juga nggak enteng. Ya, terus berdampak juga sama tetangganya, ya kan? Berdampak juga sama tetangganya. Ini ganti nomor 13. Wah, berarti nek aku sebelah harus 14 dong. Ya, ganti pisan 14. Tonggo yang ngono 15. Nah, ganti pisan. Ya, nek perumahannya itu sampai 20 tok. Nek sampai 100 piro gitu. Ya, kalau nggak ribet bisa, iya. Sama seperti misalnya toilet. Ya. Nabi dalam hadis Salman Al-Farisi, nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil baul. Kita dilarang untuk menghadap kiblat ketika kencing atau ketika BAB. Kita beli rumah, toiletnya itu menghadap kiblat. Ya. Maka apakah wajib untuk dibongkar kemudian dipindah arahnya supaya nggak menghadap kiblat? Maka kalau memang ya punya harta, ya bisa, maka iya, dalam rangka untuk tadi menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau ternyata ribet Ustadz, ini nanti kalau dibongkar sapi tenge ini melok, salurannya itu, kenapa? Sama, membelakangi juga tidak boleh. Tapi kalau memang ruangannya terbatas. Nah itu tadi karena memang ada ya ada darurat di situ. Nggak bisa, misalnya ini toilet jongkok, toilet jongkok. Nah ini kalau ngadep sini, mungkin pintunya nggak bisa buka misalnya, ya. Nggak tahu bayangan antum gimana. Pokoknya ada hal-hal yang menghalangi sehingga nggak mungkin toiletnya ini dirubah arahnya, ya. Dan memang yang meletakkan itu niatnya bukan untuk menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang karena kondisi. Iya, kita hanya punya tanah segini dan untuk toilet memang desainnya yang bisa dimanfaatkan, petak tanahnya memang harus menghadap ke sana misalnya. Ya. Maka kalau memang tidak ada hal-hal yang memberatkan, dirubah. Kalau memang di situ banyak rentetan-rentetan dampaknya, ya, maka mending dibiarkan. Wallahu a'lam. Mengganti nama sama seperti tadi, orang kafir masuk Islam. Ya, namanya itu nama-nama yang nama-nama yang kufur, nama-nama yang kekufuran. Seperti misalnya nama Bisma. Siapa Bisma? Oh iya, nama-nama dewa kayak gitu, ya. Maka dia ganti namanya hanya sebatas panggilan saja kepada orang-orang. Kalau resminya, ya tetap dia nggak bisa menghindar nama resminya, karena nama resminya sudah tercantum di sertifikat tanah, BPKB, akte, paspor. Iku ngurus-ngurus iku kabeh gak gampang jamaah. Iya, ngurus itu semua nggak gampang. Ganti nama itu. Dan banyak biaya yang dikeluarkan. Ya kan? Banyak biaya yang dikeluarkan. Maka cukup diganti nama panggilannya saja. Dikasih tahu teman-temannya. Mulai sekarang jangan panggil nama asli ana, tapi panggil nama ini yang syar'i misalnya. Wallahu a'lam. Oh, no, tak kira mau tanya tadi. Dan kalau nggak ada saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.